Selamat datang di podcast Berbagi Cerita bersama Sio Herbang Simarmare dan Muhammad Al-Fajri Aditya. Nah, lalu, Dek, selama kamu liburan Di mana? ada aku lihat di itu postingan gitu, kamu tuh liburan di Bali. Gimana tuh ceritanya itu? Menarik Jadi juga sih. jadi Bapak tahu saya liburan ke Bali itu gara-gara lihat postingan saya gitu. Ya, dari IG saya ngeliat. Hmm. Entah Bapak, lapar Bapak. Hmm. Saya juga sih. Bukan, Bang? Boleh, boleh. Jadi waktu itu tuh saya kan dapat undangan Bapak ya. Ya. Dari saya dapat undangan itu dari dinas. Jadi Oh, di dinas itu saya tuh dapat undangan buat ikut ke acara Bali buat destinasi wisata. Sekaligus mempromosikan budaya yang ada di Sanggau keluar daerah gitu Bapak. oh, supaya melestarikan gitu ya? Benar. Oh, Jadi kan awalnya itu saya nggak expect Bapak, karena nggak expect. setelah saya memenangkan perlombaan yang saya ikutin itu, ternyata hadiahnya itu besar. Bus, Dan rupanya, tiket liburan ke Bapak ini Bali. kenapa Bapak? Nggak tahu jadi Oh, ada lalat itu Bang. Itu ya? oke, jadi Pak. Jadi kami kemarin itu kaget Bapak, karena rupa-rupanya liburan kami itu ke Bali. Hadiahnya. Gila juga ya? Terus itu tuh tepatnya pada tanggal 8 September Bapak ya, tahun lalu. 8 September Tahun tahun lalu. 2024 berarti. Ya, tahun lalu ini Bapak. Jadi kami waktu itu tuh sedang sedang liburan tuh ke Bali itu intinya tidak bakal nyangkal Bapak. Terus saya bakal menceritakan bagaimana pengalaman saya itu berada di sana Bapak ya. Nah, boleh diceritakan nih. Oke, jadi awalnya itu kami kan pastinya pergi ke Bandara Supadio dulu Bapak ya, di Pontianak. Itu tuh pada malam hari Bapak, tanggal 7-nya. Tanggal 7. Tanggal 7-nya. Jadi kami itu pergi ke sana itu menggunakan bis travel. Itu bersama dinas Disporapar Bapak. Ya. Disporapar. Jadi pada saat pergi malam hari itu kami pergi tuh pada pukul 10 malam. Itu saya bersama kawan-kawan saya. Yang ikut menang juga nih? Ikut menang juga. Ikut, Oh, ya. Jadi kami pergi itu yang ikut menang juga. Itu ada 6 orang Bapak. jadi Ada kalian tim? bukan tim. Oh, Kami itu sekiranya ada yang memenangkan juara 1, juara 2, juara 3, terus berbakat dan yang lain Bapak. oh digabung gitu. Ya digabung itu Bapak. Jadi kami itu Mereka Milva ya. ya sama mereka Melva. Oke, Izin Kak Melva, halo. Izin buat namanya Kak ya. Oke, jadi saya itu bersama Kak Melva, itu alumni SMA 2 Sanggau. Terus ada Kak Najwa juga, itu juga dari SMA Negeri 2 Sanggau. ya. Terus ada Chandra, itu ketua OSIS SMA Negeri 1 Sanggau dan sekarang sudah Oh, masuk ini ya, UB ya, di Malang. Selamat ya Chandra ya, keren banget Chandra. Gue terus saya juga pergi bersama Arfa, itu kawan satu-satunya kawan saya yang itu Bapak, yang yang pangkalan dengan saya. ya. Arifin bilang tuh. Arfa SMA 1. Jadi Jadi ikut ah? ikut ya. Jadi itu awalnya susah sih Bapak ngajak dia, soalnya dia juga punya kesibukan yang lain untuk ngejar-ngejar intinya impian dia lah Bapak. Terus awalnya dia kontra Bapak, jadi agak susah ngajar. Cuma akhirnya dia mau gara-gara rujukan saya gitu. Terus saya juga ada pergi bersama Kak Benson, itu beliau itu ada di Tenhulu. Jadi agak jauh gitu ya. Agak jauh. Jadi kami jemput dia itu di Sosok, Bapak. Sekalian. Jadi pas kami di Sosok kami berhenti di simpang itu, terus jemput dia, terus kami pergi ke Pontianak. Terus kami nyampe di Pontianak itu sekitar jam 3 malam. Jam 3 pagi itu. Ya jam 3 pagi maksudnya Bapak. Jam 3 pagi itu kami sudah berada di Pontianak, itu kami makan di Arimbi Bapak ya. Sebenarnya itu di dekat itu kayak masih di Kuburaya Bapak. Jadi masih belum sampai kotanya. Tegar nih. Masa kita bikin podcast ya Bapak Tegar. Oke, jadi Bapak kamu ya, Bang? Ya, ya, ya. Betul. Oke, jadi setelah kami nyampe di Pontianak itu, kami pergi ke bandara itu. Kami itu diperkirakan boarding itu sekitar jam setengah 6, Bapak. Jam kami flight itu jam setengah 7. Setelah itu kami pergi ke bandara Juanda dulu, tepatnya di Surabaya. Jadi ya intinya Tapi sebelumnya apakah kalian ada persiapan juga buat
pergi ke sananya juga. Ada. Oh. Ya, jadi kami itu mempersiapkan lagu karena kami juga menampilkan Itu tari. ya tarian, intinya kesenian-kesenian yang ada di Sanggau. Jadi kami bawa itu di Sanggau itu ke Bali. Oh. Tapi juga nih. Itu menurut saya bukan hal yang gampang ya karena Harus dipikir ya konsepnya. konsepnya gimana itu. Terus saya juga mikir, wah kalau misalnya saya salah gimana ya? Ada tekanan dalam diri. Berarti kalian tuh pergi sana tuh itu ya bukan kayak Liburan gitu Bapak ya? liburan deh. Bukan. Bukan. Jadi kami itu ada benefitnya, ada setengah-setengah gitu. Jadi kami itu ada liburan, juga ada menampilkan. Jadi kami hari pertama sampai hari kedua itu menampilkan, intinya kami liburan dulu di sana. Terus hari ketiga itu baru kami menampilkan apa yang kami udah pelajari. Udah di briefing. Tidur di mana kan hotel? Kami tidur tuh di hotel, Diamond Kuta itu tepatnya di tengah kota ya Bapak ya. Jadi kami dari bandara itu menuju ke Diamond Hotel Kuta itu udah sekitar jam 10 malam karena kami pas setelah kami sampai di Bali itu kami pergi ke GWK. Jadi kami di GWK itu wah itu keren banget sih Bapak karena saya pertama kali ketemu bagus banget karena itu juga merupakan patung terbesar di Indonesia. Kayak ada pandangan yang baru. Iya banget lah. dan Banget. Oh, kita juga belum pernah ke Bali ya. belum Ya ngelangkah luar. asli. Semoga rezeki tahun ini Bapak ya. Amin. Harusnya lu apalagi nanti udah ke Bali ya. Boleh. Iya ada Bali duluan. Ini mungkin ya, Berapa? Ya emang ada rezeki. Berapa hari kalian? kami tuh dari tanggal 8 dari tanggal 7 lah sampai tanggal 10. Sekitar 4 hari 3 hari gitu. Itu yang di spend ya. Di spend. Makan Bapak ya. Yuk, boleh. Mungkin first impression saya pas ke Bali itu bagus banget karena setelah keluar dari Kalimantan tuh menuju ke Pulau Jawa itu tuh udah nggak lagi sawit-sawit. Beda. Beda sekali. Bukan lapang kosong gitu kan. Bukan, beda. Jauh banget. Karena gini itu kan kalau kita lihat dari atas tuh Ya. kayak hutan ya, sumpah. Biasa. Ya benar. Ya, jadi setelah kayak aku kemarin pas udah nyampe Pulau Jawa tuh, intinya kaget sih karena Bandara Juanda tuh luas sekali malah. Besar banget. Bukan besar nama lagi. Kalau dibandingin sama Jakarta sih memang jauh sih, Mang. Memang agak jauh cuma Surabaya. Jadi di Surabaya itu kan ada bandaranya kan Juanda tuh. Itu ada 10 gate. Itu gila capek sih. Terus makanannya pun udah agak ini. Bu, ini berapa ya, Bu ya? 1000. Oh, 1000. sampai 2 ya, Bu ya. Boleh. Makasih, Bu. Jadi pas sampai di Pulau Jawa tuh kaget lah, shock. Tapi overall keren sih karena view dari pemandangan Surabaya tuh kelihatan AU ya, Angkatan Udara yo. Ada ini ya, ada AU, Angkatan Akademi Udara. Angkatan Udara. Mil. Surabaya kan? Enggak tahu. AU lah. Surabaya. Ada aku enggak? Terus Keren aku. pas sampai di Bali tuh, aku kaget sih. Soalnya bandaranya itu benar-benar menghantam laut. Benar-benar menghantam laut. Gila. Bali ya. Jadi tidak kebayang kalau misalnya Kan ada ke Nusa Penida. nggak ada. Mahal ada. Sumpah. Anjir. Nusa Penida tuh ini kan Nusa Bali, ini Nusa Bali kan. Ini Nusa Penida kan, saya lihat kan. Oh itu mahal nggak? Mahal. Kan kami juga nak jadi pergi ke ini, Uluwatu. Uluwatu tuh masuk spot cantik tuh di Bali cuma Kurang dana ya, Kak? enggak. Emang pemerintah lu ngasihnya sampai situ ya? Enggak. Kami di Rondon tuh ada mau nganu ininya. Di Rondon tuh ada ngasih bakal ke Uluwatu cuma nggak jadi. Oh? Karena katanya musim monyet. Monyet. Dari takut. Oh itu dulu itu tuh yang banyak monyet kan? Yang monyet yang karena atas kan? Gue nengok di TikTok tuh gila tuh. Dari takut banyak orang yang ini, banyak orang yang apa nih kiranya tuh nganu tuh aneh lah. Nanti monyetnya Ngasih makan. ngambil emas lah, enggak nanti monyetnya ngambil emas lah segala macam. Nanti lalu bilang kan, itu kan monyet bukan ini masalahnya. Terus saya tahu nggak
Aku di sana tuh hari pertama tuh aku kena diare sama demam. Aduh, Mungkin mungkin karena kaget sih. kau nggak bisa makan makanan. Bisa, cuma tidak ada rasanya. Kayak beda gitu. Awal. Kulinernya. Enggak, kalian makan apa? Makan kuliner sana kan apa? Aku nggak sana. Ya tuh. Padahal makanannya enak ya sumpah tuh. Makan apa? Kami hari pertama tuh ya udah makan itu apa ya? Itu kalau dibilang mahal tuh, kalau dibilang fancy itu fancy loh. Terus kami makan 1 ekor ayam. Kalian ramai-ramai dong. Enak kok emang. Gila tuh. Apa namanya? Beruntung juga. Ya, masuknya beruntung karena cuma angkatan kami yang masuknya tuh dapat itu. Angkatan ini ada. Heeh. Makan. Karena emang beruntung. Dapat ikat. Nanti aku ini sensor. Begitu. Masalahnya nah Tapi- itu lu karena seleksi pariwisata ya. Kan kau menang kan? Menang. Satu ini kan? Bawa. Juara 2 ini kan? Wah, dah. Oh. Tapi buat overall sih berapa tuh? Buat liburan di Bali. Kalau dihitung tuh satu orang tuh lebih dari 7. 7 juta. Berapa? 7 juta kayaknya satu orang. Cuma tuh kami nggak dapat uang ini ya. Enggak, kalian tahu saku. Kalau kami banyak dapat. Intinya pemerintah tuh udah ngasih PP balik pesawat tuh. Itu tuh nggak salah dari ini ke ini aja 7 juta. Bolak-balik berarti 4 juta. Ya. Kalau bagi hotel satu orang satu, makanan sana segala macam. Kalian gambar satu gambaran gabung 2 orang. satu orang. Kami itu ada lebih dari 30 orang. Berarti 30 gambar. Yes. Pensi benar pemerintah. Nah, Ngomong. Apa namanya? Share. kami aja awalnya kaget kan pas lihat rundown tuh karena kami itu benar-benar ke GWK. Jadi pas kami ke GWK tuh banyak bule lah. Bule-bule tuh tapi bukan bule yang kayak dari USA, bukan dari US, bukan dari UK itu kayak maksudnya masih Asia lah. Kayak Eropa tuh itu tuh Thailand. di pantai ya. Kayak Thailand, India, segala Jepang macam. ada juga. Jepang, Oh, Jepang nggak ada sih. ada ya. Cina, bule-bule Aussie tuh di pantai. Itu uang Jangan lihat. itu kedua pantai. Gimana? Betul. Pantai Melasti sama pantai Jimbaran. Jadi pas di Jimbaran tuh Aman om. kami di Jimbaran tuh nampilnya di Oh, Kami kan ada penampilan. Bukan pure. terus pas di Melasti tuh jelas di pantainya biru. Jangan lihat cewek begini. Bukan nama gitu dah. Tapi wajar sih. Mau gimana lagi kan? Oh, Mau nengok dosa, nak nengok. Kayak itu semua isinya. Kayak oh. Nah, gitu. Itu kan itu kan. Kan beda budaya. Iya. Mana bisa samakan sama Kalimantan? Di sana ada klub. Ih, banyak lah. Lah boy. Gila. Terus motor-motor sana tuh ya. Apa ya? Kemudian Jangan-jangan ada mobil Ferrari segala Ya. macam, Lamborghini gitu. malah sana kan rata-rata banyak bule sekarang. Orang lokal aja orang. Coba kalian datang ke sana tuh pas itu ya. Apa namanya? Pas orang nyepi ya. Lebih rame itu. Kok rame sih? Apa? Sepi lah. Nyepi dong. Oh, sepi Nyepi lah. tuh sepi lah. Kalau kalian datang pas nyepi ya boy. Ada. Terus ini juga. Di mana-mana. Terus ini juga yo. Aku paling kaget tuh pas kami ke desa perliburan. Oh yang desa bersih kan? Itu tahun kapan ya? 2022 lah. Itu tuh masuk nominasi, bukan nominasi, malah top 1 desa paling bersih sedunia. Iya. Jadi benar-benar respect sih buat warga sana. Jadi warga sana tuh Tapi bang kayak tidak ada bumi. tidak ada. Jadi mereka tuh benar apresiasi ini mereka, budaya mereka. Jadi benar-benar saja, Gue cuma rumah kan. rumah. Tapi sana tuh bisa. Kayak. Coba situ tak? Coba lihat. Masih ya? Sana. Tidak. Tuh gara-gara bergeser apa tadi? Oh itu kan apa namanya? Sangkutan. Ah. Ya jadi itu ya sih menurut aku pasti desa Pelingkuran tuh. Karena menurut aku orang-orang sana tuh
intinya keren kau. Mereka tuh benar-benar menghargai apa yang mereka itu apa yang mereka buat. Tradisi kan. Tradisi mereka tuh, hah? Apa lagi yang bagus? Pantai, Pantai. itu kampung. Nah, aku kaget tuh pas jalan-jalan tuh. Aku ngeliat rumah mereka tuh masih, maksudnya kultur sekali lah. Jadi mereka tuh benar-benar macam ada puranya gitu di setiap rumah. Terus yang paling bikin kaget tuh SPBU mereka lah. Karena SPBU mereka tuh atapnya tuh macam rumah adat gitu. Jadi benar-benar Hilang. ini mereka nih tidak mereka hilangkan. Adatnya benar-benar Oh, dan mereka tuh masih benar tradisional sekali. Jadi kayak keren sekali lah. Itu yang beda kan pulau sana dan pulau ini, pulau lain. Pulau Kalimantan. Terus akhirnya hari terakhir tuh kami nampil, semuanya sukses. Terus besoknya kami pulang. Tuh yang nampil gimana? Kalau aku sendiri sih aku nyanyi. Oh. Itu aku nyanyi itu lagu Kopos Sonang sama Banyak penontonnya? Hah? Banyak penontonnya? boleh semua lah pasti. Benar. Ya boleh. Boleh ini kalian. Keren ini benar dari habis maghrib tuh sampai ini, dari habis maghrib tuh sampai itu sampai malam lah. Jadi itu tuh benar ditonton bule kan sama ketua Dispora Par Bali. Dia banyak ramai lainnya. Itu tuh Grogio, supaya Grogi kan. Itu bukan nama kita. Aku nyanyi lagu Kapas Sonang tuh sama Lana Widau. Tuh kalau mau dinyanyikan sini panjang nanti. Nanti durasinya jadi kepanjangan. Bisa jadi. Jadi nggak bisa. Dah akhirnya kami semua pulang sampai Sanggau, bawa oleh-oleh. Itu oleh-oleh sana tuh kalau makanan tuh kue pai. Kue pai. Oh, ya. Kue pai ya. Terus karena rata-rata sana tuh keluar dikit pai, keluar dikit pai, keluar dikit pai. Jadi aku beli, kalau kalian tahu ini apa namanya? Yang bentuk kelamin pria tuh. Oh itu. Itu apa? Asbak Bali. Itu juga aku beli. Yang kayak ada di rumah ada. Ada di rumah. Itu kan. Memang. Itu memang keren sih. Bukan keren gitu ah. Mama aku kaget. Aku udah sembuh itu. Tuh kami sampai Sanggau tuh malam. Udah setengah 12 ya. Tuh kami pulang dari Pontianak Sanggau tuh travel lagi. Cuma dan naik bis kami naik taksi. Besoknya sekolah. Misalnya sekolah. Jadi gitu ya sih pengalaman aku pas liburan. Tapi siapa yang mandu kalian? Oh ada yang mandu kan? Kalau pas di Bali itu namanya kami manggilnya Mbok. Itu dia jelaskan apa-apa tradisi, apa-apa aja pantangan. Dulu dari hari pertama. Dari hari pertama sampai itu dia disewa, dibayar. Jadi pas kami di bandara tuh, dia tuh udah nyambut dah. Kayak welcome tim Sanggau. Ya gitu Ya dah. kayak gitu dah. Terus kami dikasih Keren, udel. Keren sih. Ada udeng. Udeng tuh yang buat nganukkan ini. Besok kerja orang-orang. Jangan ada hilang. Udengnya. Itu buat katanya sih buat ngusir ini. Usir Buat ngusir dalam orang jahat gitu. Dia yang berkaitan dengan hal negatif. mistis. Jadi gitu ya sih. Ya aku. Baiklah. Sekian dari kami. Saya sebagai host podcast Berbagi Cerita bersama Sio Herbang Simarmare dan Muhammad Al-Fajri. Bersama Sio Herbang Simarmare dan Muhammad Al-Fajri Aditya. Saya tutup. Aman ya, Bang?